Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Kembali lagi berjumpa dengan channel kesayangan kita bersama MR Samar Gaspol. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, tolong dibantu like, komen, dan subscribe agar Mimin lebih bersemangat untuk membuat konten-konten lainnya. Di sini Mimin akan kembali bercerita tentang film animasi Shishijin Season 5. Perlu diingat bahwa video ini berisi spoiler, oleh karena itu bagi teman-teman yang tidak suka akan spoiler agar di skip aja. Dan bagi yang suka, gak ada salahnya cuy untuk membantu perkembangan channel Mimin ini. Oke, kita mulai saja ceritanya. Setelah Gautama kembali ke surga, sekarang kita berpindah ke tempat Guru Tangzan dan yang lainnya berada. Di sana sedang ada perdebatan yang sangat alot antara rombongan Guru Tangzan dan siluman kerbau. Dia mengatakan bahwa kera kecil yang dia lihat sekarang sangat mirip sekali dengan Sun Wukong. Akan tetapi Sun Wukong dan yang lainnya tidak mau mengakuinya. Dikarenakan siluman kerbau tetap ngotot dengan apa yang dia yakini, Guru Tangzan pun mengeluarkan jurus terakhirnya dengan mengatakan bahwa yang dia lihat saat ini adalah murid baru di kelompoknya. Dia memang bangsa kera, tapi dia bukanlah Sun Wukong. Mendengar itu, siluman kerbau jadi terlihat sedikit ragu. Akan tetapi dia tetap mendesak Sun Wukong untuk mengakuinya, sampai-sampai Sun Wukong mengeluarkan sumpahnya kalau yang dikatakan Guru Tangzan adalah benar. Dia merupakan murid baru di kelompok itu yang bernama Wu Yun. Mendengar sumpah dari Sun Wukong, siluman kerbau pun kini terlihat kecewa. Ternyata dia telah salah menebak orang, dan dengan kekecewaan itu dia pun segera pergi dari sana untuk tetap melanjutkan misinya mencari Sun Wukong. Di tempat lain, ternyata Raja Surga dari Selatan tidak mati saat melawan Raja Naga Kuno. Dia menggunakan harta surgawinya untuk menukar raganya dan selamat dari serangan mematikan Raja Naga Kuno. Setelah bangkit kembali, dia pun menyamar menjadi kakek pengelana dengan niat bisa mengelabui rombongan Guru Tangzan dan berhasil melancarkan misinya untuk merebut Sutra Suci. Sedangkan di alam baka, setelah kematian Raja Alam Baka di tangan Su Wukong, kursi jabatan Raja Alam Baka menjadi kosong. Memanfaatkan itu, datanglah seorang misterius yang menunggangi Gripon. Lalu dia pun berteriak kepada semua boneka-boneka jiwa yang ada di sana. Tugas Raja Alam Baka harus dilanjutkan dan aku akan mengambil alih posisinya serta menjadi Raja Alam Baka yang baru. Sedangkan di surga sekarang kita melihat Guan Yin yang sedang duduk di kediamannya. Seperti biasa, dia pun dilayani oleh seorang pelayan yang menggantikan Ning Ning. Ketika pelayan baru itu hendak menuangkan air ke cangkir Guan Yin, tiba-tiba Guan Yin mencekiknya dengan berkata, "Siapa kau sebenarnya?" Mendapatkan perlakuan itu, pelayan tersebut tertawa terbahak-bahak. "Apa kau tidak mengenalku?" jawabnya. Mendengar suara itu, Guan Yin pun sadar kalau siluman tanpa wajah yang dia lihat saat ini adalah Ning Ning. Karena Guan Yin masih memiliki simpati kepada Ning Ning, Guan Yin pun melepaskannya. Setelah itu, dia pun pergi ke aula pertemuan Dewa Elit Surga. Di sana terlihat ada Disitian, Gautama, Raja Surga dari Utara, dan Raja Surga dari Barat. Di sana Gautama kembali menceritakan kisahnya saat berada di kerajaan Asura. Tak kusangka hal semacam itu terjadi. Gautama menjadi tamu di kerajaan Asura, itu kisah yang luar biasa. Padahal mereka selalu benci kepada dewa, ucap Raja Surga dari Utara. Kali ini bisa menghabiskan waktu bersama mereka, walau tidak ada pengaruh yang besar, itu tetaplah pengalaman yang langka. Itu adalah langkah penting untuk berdamai dengan para Asura, ucap Gautama. Berdamai? Mereka tidak mengenal kata itu, jawab Raja Surga dari Barat. Mereka terkenal suka akan pertempuran, ditambah lagi mereka benci kepada kita. Gautama, aku mengabaikan saranmu untuk tidak memancing murka dari para Asura, dan aku telah menyebabkan perpecahan dunia. Mengingatnya lagi, aku benar-benar telah melakukan kesalahan. Kita memang ingin menghentikan perang ini, tapi bagaimana dengan para Asura itu sendiri? Menurutmu bagaimana keadaan kerajaan Asura? Apa bisa kau jelaskan? Tanya Disitian. Raja Asura Rahu sangatlah populer. Dia dikelilingi oleh satria yang kuat, jawab Gautama. Aku juga tahu akan kekuatannya, ucap Disitian.
Raja Asura Rahu bisa diajak bicara. Kuharap di Sitian mau mengizinkanku pergi ke kerajaan Asura kembali dan memperbaiki hubungan kita dengan mereka dengan membawa hadiah dan kabar baik, ucap Gautama. Itu tidak bisa, surga tidak boleh menunjukkan kelemahan pada para Asura. Kita tidak boleh melakukan hal itu, Gautama. Apa kau takut dengan mereka? Teriak Raja Surga dari barat. Ini semua demi surga. Apakah ada masalah dengan siapa yang melakukannya lebih dulu? Jawab Gautama. Kita akan mendiskusikan masalah ini lain waktu. Perang antara surga dan Asura telah berlangsung selama ribuan tahun. Akan sulit untuk memadamkan kebenciannya. Gautama, kau meninggalkan surga selama beberapa tahun. Aku bersyukur kau sudah kembali. Kau adalah pilar dari surga. Aku harap kau terus melanjutkan tanggung jawab sebagai penjaga dan mengurangi bebanku. Kau kembali setelah mengalami banyak kesulitan. Kau pasti sangat lelah. Untuk sekarang istirahatlah dulu, ucap di Sitian kepada Gautama. Mendengar itu, Gautama pun mengucapkan terima kasih dan segera pergi dari sana. Setelah hendak pergi, dia pun dihadang oleh Guan Yin. Hanya kaulah satu-satunya di seluruh surga yang membela para Asura. Hati-hati, jika kau terlalu banyak bicara, orang mungkin akan berpikir kalau kau bekerja sama dengan musuh, ucap Guan Yin kepada Gautama. Kalau aku terus memikirkan pendapat orang lain, tidak ada yang akan selesai. Setidaknya saat ini kau memahamiku, jawab Gautama. Itu salah, aku tidak punya perasaan baik kepada para Asura, ucap Guan Yin. Bagaimana keadaannya? Tanya Gautama. Ziwei yang sedang merawatnya, jawab Guan Yin. Ternyata yang ditanyakan Gautama adalah keadaan Sumo, sang anak Raja Asura. Dia memang sengaja menceritakan kepada para dewa kalau anak dari Raja Asura telah tiada. Hal itu dia lakukan hanya untuk menyelamatkan anak tersebut dari incaran dewa surga. Gautama, kau tidak pernah memikirkan akibatnya. Tiba-tiba kau muncul dan membawa seorang Asura ke surga. Ini adalah hal tabu. Jika dewa lain tahu, akibatnya akan berat dan kau bahkan memintaku untuk merawatnya, ucap Guan Yin. Aku minta maaf, tapi dia tidak akan ketahuan kalau dia bersembunyi di sini, jawab Gautama. Berapa lama kau mau dia ada di sini? Surga tidak akan mentolerir seorang Asura. Ditambah lagi dia adalah putra Raja Asura, dia pasti akan diburu di sini, tanya Guan Yin. Setidaknya hingga dia pulih, aku memikirkan banyak cara untuk menjaganya dan bukan hanya karena aku adalah masternya. Itu juga karena dia adalah satu-satunya Asura yang mau diajak bicara. Jika kesempatan bagi Asura dan surga untuk berdamai itu ada, itu pasti adalah dia, jawab Gautama. Kau terlalu optimis. Kebencian dewa surga dengan para Asura itu berakar sangat dalam. Contohnya adalah Raja Surga dari barat. Dia sangat membenci bangsa Asura, ucap Guan Yin. Ini sulit, terjebak di masa lalu dan bukannya melangkah ke depan, akan tetapi melewatkan kesempatan untuk berdamai. Sungguh sayang sekali. Yang kukhawatirkan itu saat perang besar selanjutnya terjadi, akibatnya tidak akan bisa dibayangkan, jawab Gautama. Bersambung. Oke, itulah tadi cerita kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat menghibur kita semua. Kalau rame kita akan lanjut pada hari berikutnya. Bagi yang suka tolong dibantu perkembangan channel Mimin ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke, bye-bye.